Pernahkah kalian merasa bangun pagi, bergegas ke medan perang harian hanya untuk menyadari bahwa setiap tetes keringat kalian adalah bahan bakar untuk mesin yang tidak akan pernah memberi kalian kemakmuran? Selamat datang, kalian bukan pekerja, kalian adalah gladiator modern. Arena kalian bukan kolosium, tapi jalanan macet yang setiap harinya menghisap energi kalian, dan tiket masuknya adalah keringat kalian sendiri, yang ditukar dengan lembaran uang berharga 3,5 juta. Sebuah angka yang setiap bulannya hanya cukup untuk membuat kalian kembali ke arena esok hari lagi dan lagi sampai kalian tua dan kehabisan tenaga. Ini bukan tentang kalian yang kurang berusaha, bukan tentang kalian yang kurang gigih. Ini tentang sistem yang didesain secara brilian untuk membuat kalian tetap di tempat, sibuk berlari tanpa pernah benar-benar maju, sebuah lelucon yang dimainkan setiap hari, dan kita semua adalah pemain utamanya. Tanpa pernah diberi tahu aturan secara jujur, kita dibiarkan percaya bahwa kita bebas, padahal kita terbelenggu oleh rantai yang tak kasat mata. Upah minimum regional ataupun UMR, sebuah istilah yang terdengar begitu progresif, seolah-olah negara menjamin hak kita untuk hidup layak. Padahal, ia hanyalah kode etik yang disusun rapi untuk membenarkan bahwa perbudakan itu masih ada. Hanya saja sekarang kita memberinya nama yang lebih elegan, yaitu tenaga kerja. Angka 3,5 juta itu bukan nominal, melainkan sebuah lelucon tragis yang dirancang untuk memastikan kalian hidup, tapi tidak sejahtera. Ia adalah batas antara kalian tidak mati kelaparan dan kalian tidak bisa punya impian. Ini adalah upah minimum realita yang seolah-olah memberi kita kesempatan, tapi pada akhirnya hanya mengunci kita dalam satu lingkaran setan yang sama. Mari kita bedah angka sakral ini. Ya, 3,5 juta dengan kejujuran yang pahit. Makan 3 kali sehari, 30.000 per hari dikali 30 hari sama dengan 900.000. Ini angka minimal, belum termasuk protein. Jadi selamat datang di klub makan mie instan dan nasi sebulan penuh. Tempat tinggal, kontrakan 1 peta 500.000, itu pun kalau ada. Lebih sering 700.000. Belum listrik, air, tambah 300.000, total menjadi 1 juta. Transportasi, naik motor ke kantor butuh bensin, anggaplah 15.000 per hari. Per bulannya 450.000, belum lagi oli, servis, ataupun ganti ban. Pulsa dan kuota rata-rata 100.000 per bulan, itu pun kalau cukup. Cicilan motor, HP, atau bahkan pinjol minimal 500.000 sampai 1 juta. Total 900.000 ditambah 1 juta, ditambah 450.000, tambah 100.000, ditambah 500.000. Jadi totalnya 2.950.000. Sisa uang 550.000. Untuk apa? Untuk dana darurat, kebutuhan tak terduga, atau untuk bersenang-senang? Tidak, itu untuk biaya sosial seperti kondangan, jenguk teman sakit, atau sekedar beli kopi agar tidak tertidur saat lembur. Dan di tengah semua ini, kita disuruh menabung, kita disuruh investasi. Ini adalah lelucon yang dirancang oleh orang-orang yang tidak pernah hidup di bawah bayangan angka ini. Dan di tengah realitas ini, selalu ada yang datang dengan wejangan suci, jangan kredit, jauhi riba. Mereka yang mengucapkan kalimat itu adalah pahlawan yang tidak pernah bertarung di medan perang kita. Mereka adalah para filsuf dari balik meja kerja yang mewah, yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya bertahan hidup dengan angka yang hanya bisa bertahan sampai tanggal 20. Mereka menasehati kita untuk membeli motor dan HP secara tunai, seolah-olah dua alat utama untuk bisa bertahan hidup itu bisa dibeli dengan sabar dan rekening kosong. Mereka menjual moralitas yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Mereka memberi nasihat seolah hidup adalah seminar motivasi, padahal yang kita jalani adalah labirin realitas yang tajam dan sempit. Mereka mengutip moralitas, padahal yang mereka hadapi hanyalah ilusi. Mereka tidak pernah hidup di dunia kita, tapi berani menghakimi pilihan kita. Mereka tidak menawarkan solusi. Kemiskinan tidak lagi berwajah lusuh. Sekarang kemiskinan punya wajah yang tampan dan stylish. Kita punya smartphone dan motor.
Seolah-olah itu adalah tanda kesuksesan. Padahal dua benda itu adalah borgol modern yang mengikat kita dalam siklus cicilan. Kita berpakaian rapi, namun kita hanyalah zombie finansial yang detak jantungnya bergantung pada notifikasi pinjol. Kita hidup di zaman di mana kemiskinan bukan lagi soal kekurangan, tapi soal keterbatasan. Kita tidak kekurangan makanan, tapi terbatas pada pilihan menu yang monoton. Kita tidak kekurangan hiburan, tapi terbatas pada tontonan yang disodorkan algoritma. Kita tidak kekurangan informasi, tapi terbatas pada informasi yang hanya mengafirmasi kegagalan kita. Ini adalah bentuk kemiskinan yang lebih halus dan lebih kejam. Kemiskinan psikologis dan emosional yang membuat kita merasa tidak pantas untuk bahagia. Dan ketika kita berteriak lelah, mereka bilang, "Kamu saja yang kurang bersyukur." Seolah-olah lelah ini adalah pilihan, padahal lelah ini adalah konsekuensi dari hidup di mana satu kesalahan keuangan berarti kehancuran hidup, satu sakit berarti utang, satu PHK berarti kehilangan tempat tinggal, dan kita disuruh bersyukur. Bersyukur karena masih bisa bekerja demi bertahan hidup. Ini adalah bentuk gaslighting massal, di mana kita disuruh merasa bersalah karena merasa lelah. Lalu mereka datang dengan jawaban gelis, penuh kesombongan spiritual dan intelektual palsu. Kalau nggak suka jadi buruh, ya buka usaha sendiri. Seolah semua orang adalah calon pengusaha. Seolah modal dan koneksi itu bisa didapat hanya dengan menanam niat. Seolah-olah logika ekonomi bisa dioperasikan semudah membuat kopi instan. Mereka lupa kalau semua jadi pengusaha, siapa yang akan bekerja untuk mereka? Siapa yang akan menjadi budak untuk bisnis mereka? Ini bukan persoalan siapa lebih hebat. Ini persoalan keseimbangan peran sosial. Tidak semua orang harus jadi pengusaha, tapi semua orang berhak untuk hidup layak dari perannya masing-masing. Narasi ini sengaja diciptakan untuk membuat kita merasa bahwa kemiskinan adalah kesalahan pribadi, bukan kegagalan struktural. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis di mana kita disibukkan dengan menyalahkan diri sendiri alih-alih mempertanyakan sistem yang menjebak kita. Kita diberi ilusi bahwa kita punya kendali, padahal kita hanya punya pilihan terbatas di dalam kandang yang sudah disiapkan. Ada narasi yang paling sering dimanfaatkan untuk membungkam kita. Hidup sederhana saja, jangan kredit, jangan riba. Kalimat ini sering diucapkan oleh mereka yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya harus memilih antara makan atau bayar kontrakan. Mereka yang mengutip ayat suci sambil memposting foto liburan di luar negeri dan menikmati kopi seharga 60 ribuan. Mereka menjadikan moralitas sebagai alat cuci tangan. Padahal yang kita hadapi bukan dosa, tapi sistem yang kejam. Coba bayangkan bagaimana bisa manusia yang digaji 3,5 juta dipaksa membeli motor dan HP secara tunai, tanpa kredit. Lantas dengan apa mereka harus bekerja? Ini bukan soal riba, ini soal sistem yang dirancang untuk menjadikan kita sebagai klien abadi perusahaan pembiayaan. Bukan karena kita konsumtif, tapi karena tidak ada pilihan. Sistem ini dengan sengaja telah menciptakan sebuah jurang antara pendapatan dan kebutuhan. Gaji naik setahun sekali, inflasi naik sebulan sekali. Ini adalah permainan ular tangga yang tidak akan pernah bisa kita menangkan. Dan kita diberi ilusi harapan palsu lewat promo dan cashback. Kita bukan bodoh, tapi kita dibodohi dengan gaya yang begitu elegan sampai kita percaya bahwa belanja sekarang bayar nanti adalah sebuah kemerdekaan. Padahal itu hanyalah rantai utang modern yang mengikat leher kita. Perusahaan finansial seperti aplikasi pinjaman, kartu kredit, dan cicilan tanpa bunga tidak muncul karena kita konsumtif. Mereka tumbuh karena mereka tahu kita tidak mungkin bertahan tanpa mereka. Mereka menjadikan kita pelanggan tetap kemiskinan. Utang adalah bentuk modern dari borgol tak kasat mata. Ia membungkus kita dalam gaya hidup yang terlihat layak, tapi di baliknya adalah jerat ekonomi yang terus membelit. Dan kita pun dengan naifnya menukar integritas dengan tepuk tangan di media sosial. Di platform digital seperti TikTok, banyak yang sibuk lip sync, joget, atau membuat prank yang memancing konflik demi engagement. Namun, ketika disuguhkan konten edukasi atau video kritis, mereka gagal memahami konteks. Mereka berkomentar seolah-olah hari-harinya selalu melihat konten yang relevan, padahal isinya kosong. Jarang sekali kita menemukan komentar yang kritis dan mendalam.
Ini bukan sekedar masalah individu, tapi tragedi komunal. Ini adalah sebuah tragedi di mana kita sibuk memperdebatkan hal-hal sepele, sementara isu-isu krusial seperti sistem ekonomi yang tidak adil diabaikan. Kita lebih peduli pada drama, sensasi, dan hiburan kosong, alih-alih pada pemahaman yang mendalam. Jadi kapan kita bisa sejahtera? Jawabannya, ketika kita sadar bahwa sistem ini tidak rusak. Ia bekerja dengan sangat baik untuk mereka yang menciptakannya. Kita hanya figuran yang dibiarkan percaya bahwa kerja keras akan menyelamatkan kita. Padahal kita digaji hanya untuk tetap hidup agar bisa bekerja lagi esok hari. Apa yang perlu dibenahi, rakyatnya atau sistemnya? Jawabannya adalah sistem, tapi bukan berarti rakyat tak punya andil. Kita sudah terlalu lama dicekoki narasi palsu sampai tak percaya bahwa hidup layak itu adalah hak, bukan bonus. Kita harus bangun, harus sadar, berhenti saling menyalahkan, dan mulai saling mendukung. Ini salah siapa? Tidak penting siapa yang salah, yang penting siapa yang mau memperbaiki. Ini bukan tentang menunjuk, tapi tentang membongkar. Sistem ini tidak akan berubah karena kita sabar. Ia hanya akan berubah ketika kita sadar. Kita tidak boleh terus-menerus disudutkan oleh mereka yang menjawab realita dengan ilusi. Dan sebagai penutup, kita hanya ingin hidup, bukan sekadar bertahan. Kita tidak butuh villa atau jam tangan 300 juta. Kita hanya ingin makan tanpa rasa bersalah, tidur cukup tanpa mimpi buruk tagihan, bekerja dengan harga diri, bukan rasa takut, punya waktu untuk anak, pasangan, dan diri sendiri. Apakah itu terlalu banyak? Atau memang sejak awal sistem ini dibangun bukan untuk membuat kita hidup? Dan jika itu benar, pertanyaan terakhirnya adalah, berapa lama lagi kita mau terus berpura-pura bahagia sambil diam-diam menghitung sisa gaji di akhir bulan?